Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini eh, kita akan belajar di mata kuliah sistem mikroprosesor ya. Jadi sistem mikroprosesor ini di pertemuan pertama akan membahas tentang apa sih pengertian dari sistem mikroprosesor, apa itu sistem, apa itu mikro, dan apa itu prosesor. Kemudian yang kita bahas nanti juga adalah generasi mikroprosesor, mulai dari yang pertama itu apa dan yang sampai sekarang ya. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama, pengertian sistem mikroprosesor. Jadi yang harus kita ketahui dulu apa itu sistem. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang terhubung atau terintegrasi dan memiliki banyak komponen ya. Jadi saya berikan contoh, misalnya sistem organ tubuh misalnya ya. Jadi di organ tubuh itu kan banyak komponennya, ada seperti lambung, jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Jadi banyak komponen-komponen yang terintegrasi dan saling terhubung ya. Jadi itu yang dinamakan sistem. Kemudian mikro, apa itu mikro? Jadi mikro itu kecil ya. Jadi yang dinamakan mikro pasti ukurannya kecil ya, jadi biasa disebut kecil. Kemudian prosesor, apa itu prosesor? Yaitu proses ya, apa yang dia proses ya, perhitungan, kemudian otomasi, jadi sistem otomatis ya, kemudian perulangan atau yang berulang-ulang, misalnya program looping ya, itu yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian apa sih yang dinamakan itu sistem mikroprosesor? Di sini mikroprosesor adalah merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Mikroprosesor adalah chip yang sering disebut prosesor, yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz ya. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar di pasaran yaitu AMD, Apple, Cris via IBM, IDT, dan Intel. Jadi Intel ini yang banyak digunakan ya, termasuk saya ini. Jadi yang pengguna prosesor yang bersaing ada Intel dan AMD ya, Apple juga. Nah, kemudian di sini ada gigahertz ya. Jadi gigahertz itu biasanya ketika nilainya tinggi berarti kecepatan prosesornya juga lebih tinggi ya. Biasanya kalau kita melihat spesifikasi laptop atau PC, biasa ada contohnya misalnya Intel Core i7 2,5 GHz misalnya ya. Jadi itu adalah kecepatan dari prosesornya. Oke, kemudian kita lanjut di prinsip kerja ya. Jadi prinsip kerja di sini itu yang pertama
prosesor ya, prinsip kerja prosesor yang pertama berbasis biner ya. Jadi kalau bilangan biner itu ya 0, kalau bukan 0 ya 1 ya. Artinya 0 ini dikatakan low atau biasanya 0 volt, dan 1 ini biasa dikatakan high atau 5 volt ya. Jadi biasanya contohnya misalnya di sistem kontrol atau yang banyak gunakan seperti Arduino ya. Nah, dia bermain logika 0 dan 1 ya. Jadi di mana 0 itu tegangannya 0 volt atau low, kemudian 1 itu high atau tegangannya itu 5 volt ya. Kemudian prosesor juga menggunakan memori, cuman memorinya masih kecil. Kemudian input output, nah itu juga ada. Jadi di prosesor ada memang pin input outputnya ya, untuk menerima masukan dan keluaran. Oke, selanjutnya di sini ada blok diagram. Nah, di sini blok diagram dari prosesor tersebut ini. Di sini ada ALU atau arithmetic logic unit, dan control unit, kemudian ada register unit. Kalau ALU di sini dia di sini berfungsi untuk perhitungan ya, penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian. Kemudian juga di sini di ALU itu ada gerbang logika seperti OR, NOT, AND, dan sebagainya ya. Jadi ada gerbang logika. Kemudian di control unit ini di sini biasanya dia di sini timing ya, timing. Kemudian mengatur sinyal masuk dan sinyal keluar. Kemudian register di sini ada kumpulan memori ya, kumpulan memori. Nah, kemudian di sini saya ada tambahkan ada input ya, ada output ya. Jadi input di sini itu seperti misalnya kalau di PC itu ada keyboard ya. Jadi keyboard ini yang masukkan teks ya atau karakter. Kemudian ada mouse ya. Jadi di input ini ada banyak, bisa kita mouse atau touchpad dan mic juga ya, untuk sound, memasukkan suara ya. Kemudian untuk di input ini sebenarnya masih sinyal analog ya. Jadi sinyal analog dari input ini mau masuk di prosesor. Sedangkan prosesor itu di dalam dia digital atau bilangan biner 01. Makanya ada perangkat di sini disebut interface ya atau penerjemah, di mana input di sini ketika dia memberikan sinyal analog, di interface ini akan diubah jadi sinyal analog menjadi sinyal digital, karena di sinyal analog tidak bisa terbaca di dalam prosesor. Jadi harus ada penerjemahnya dulu ya. Jadi diterjemahkan dari sinyal analog ke digital untuk bisa dikenali perintah yang ada dari input ini ya. Jadi interface di sini dia sebagai penerjemah dari sinyal analog ke sinyal digital ya.
Kemudian selanjutnya ketika dia outputnya seperti misalnya monitor atau speaker atau printer. Nah, di sini juga perlu dikonversi atau diterjemahkan dari digital ke analog lagi. Jadi interface di sini itu dia berfungsi juga sama seperti yang di sebelah. Dia menerjemah juga dari sinyal digital menjadi sinyal analog, ya. Jadi misalnya suara, ya, diproses dulu dari sinyal digital ke sinyal analog, ya. Jadi output di sini ya bisa, kalau suara ya dia bisa speaker, ya. Ada juga monitor untuk melihat misalnya teks atau gambar dan sebagainya, printer juga untuk mencetak dokumen, ya. Jadi kita harus tahu memang sistemnya, cara kerjanya mulai dari input ke outputnya. Jadi perlu kita pahami, dan yang paling utama di prosesornya. Tadi ALU apa fungsinya, control unit apa fungsinya, dan register itu apa fungsinya. Jadi semua terintegrasi, ya, dari input sampai ke output. Oke, lanjut lagi. Kita ke di sini ada generasi dari prosesor, mulai dari generasi pertama yang masih menggunakan prosesor 8088 dan 8086, ini di generasi pertama, dan sampai di generasi terakhir sudah menggunakan Core i9, ya, atau Core i9, ya. Jadi dari tiap generasi ya tentunya ada perbedaan, mulai dari kecepatan, ya, dan saya pun masih belum laptop saya juga belum sampai di Core i9, ya, masih spek di bawah. Jadi memang dari generasi ini ada beberapa perbedaan, tentunya perbedaan kecepatan, ya. Apalagi kalau kita misalnya di bidang multimedia, ya, atau misalnya videographer, editing, gaming, nah, itu tentunya harus mempunyai PC atau laptop dengan spesifikasi yang tinggi, ya, mulai dari prosesornya, kemudian mulai dari RAM-nya, ya, hard disk-nya, apakah dia menggunakan hard disk atau SSID, VGA-nya, itu sangat berpengaruh ketika kita menggunakan laptop kita untuk editing, ya. Apalagi kalau sudah render video, nah, disitulah kita melihat bagaimana sih kekuatan laptopnya. Kalau laptopnya spesifikasi rendah, contoh misalnya Core i3 dan RAM-nya masih 2, ya tentunya pasti agak lebih lambat, ya. Biasanya kalau editing ya sudah masuk minimal RAM itu 16, ya, dan pasti untuk editingnya itu lebih lebih enak, ya, editing. Nah, di sini ada gambar prosesor, ya. Jadi ukuran prosesor ini tidak terlalu besar, ya. Jadi yang pernah buka laptopnya atau bongkar-bongkar, ya, pasti mengenal gambar ini, ya. Ya, inilah sebuah prosesor, ya, dengan ukurannya ya paling 3 cm, kalau saya tidak salah 3 cm ke 2 cm kali 2 cm, ya, kecil sekali.
Kemudian di sini saya juga tampilkan gambar Arduino, ya. Jadi pengembangan dari prosesor itu sudah masuk ke tahap sistem kontrol. Jadi ada mikroprosesor, ada microcontroller. Nah, jadi untuk teknologi sekarang itu sudah banyak memanfaatkan dari mikroprosesor ke microcontroller, dan kita kembangkan lagi menjadi suatu produk yang berguna. Ya, contoh misalnya membuat sistem lampu otomatis, membuat robotik menggunakan sistem kontrol. Jadi memang pengembangan sekarang, apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang yang khususnya di teknik, ya, biasanya membuat produk itu sudah rata-rata menggunakan microcontroller, ya, atau yang seperti ini Arduino, ya. Kalau dulu saya sih masih merakit sistem kontrol mulai dari menggambar desain, mengebor, memasang komponen, menyolder, sampai komponennya juga itu rusak, itu saya pernah alami, ya. Dan kemunculan sistem kontrol pabrikan ini, Arduino, dengan harga lebih murah, biasanya orang-orang itu dimanjakan. Jadi kita tinggal beli produknya, sudah dapat listing programnya, sudah dapat modulnya. Biasanya sih ada jual per paket. Jadi bukan hanya sistem kontrolnya, tetapi sudah diberikan sensor-sensor tambahan untuk praktikum, ya. Jadi kalau saya sih cocok untuk belajar-belajar belajar untuk mengendalikan sesuatu atau mengontrol sesuatu menggunakan Arduino ini, ya. Jadi saya juga pernah membuat tugas akhir saya itu dengan robot, ya, menggunakan sistem kontrol, ya. Tapi dulu belum saya belum tahu Arduino, jadi saya rakit sendiri, ya. Mulai tadi saya katakan, mulai dari menggambar desainnya, kemudian dilarut, kemudian dibor, pasang komponen dan sebagainya. Ya, listing programnya juga ya saya cari referensi di Google, download, kemudian saya kolaborasi atau padukan. Nah, tetapi alhamdulillah robotnya juga berfungsi dengan baik, ya. Jadi dari microcontroller ini ada mikroprosesor di dalamnya juga, ya. Jadi mikroprosesor itu tidak bisa atau mikroprosesor ini itu pasti combine dengan sistem kontrol, ya. Artinya dia combine untuk menghasilkan suatu komputer kecil. Jadi sistem kontrol ini juga bisa dikatakan mini komputer atau komputer kecil. Kenapa bisa dikatakan? Ya karena ada inputnya, ya, ada outputnya. Contoh misalnya memprogram lampu dengan keypad. Nah, ini bisa kita manfaatkan pin-pin di sini, ya. Nah, kita bisa manfaatkan untuk input output dari Arduino ini, ya. Oke, ya, jadi ini saja dulu untuk pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama ini tentang pengenalan prosesor, kemudian bagaimana generasi-generasinya, ya, blok diagramnya, sistem kerjanya dan sebagainya, ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.